Kalian yang alumni anak warnet jadul pasti udah nggak asing lagi dengan video yang satu ini. I Feel Fantastic, video manekin Creepy Legend. Yang konon katanya manekinnya ini tuh dibuat oleh seorang serial killer dan kemudian diupload ke dark web, guys. Tapi emang sih pas kita masih kecil dulu ke warnet nonton ini sendirian tuh nggak berani, guys. Iya, pada takut ya. Harus ditemenin sama temen. Dan ini tuh udah dibahas banyak konten kreator, guys, konten kreator horor. Tapi beneran nggak sih kalau manekinnya ini tuh dibuat oleh seorang pembunuh berantai dan kemudian diunggah ke deep web? Langsung aja kita cari tahu kebenarannya. Siap merinding bareng. Halo guys, aku Dinsky dan Aku Aldo. selamat datang di channel Barsilizon Reboot. Ini bukan ngajak ribut ya, tapi reboot yang dimuat ulang, guys. Alias ya memulai kembali. Iya, bisa dibilang reborn. Iya. Nah, seperti yang kita omongkan di awal-awal tadi, di sini kita akan membahas tentang video manekin creepy I Feel Fantastic yang pernah menghebohkan pada masanya, guys. Nah, jadi awalnya video ini tuh diupload oleh sebuah channel yang bernama Creepy Blog pada tahun 2009 atau sekitar 16 tahun yang lalu, guys. Dikasih judul I Feel Fantastic dan videonya itu simple banget, sederhana, menunjukkan atau menampilkan sebuah robot yang namanya Tara atau yang biasa dikenal dengan Tara the Android. Bentuknya itu mirip manusia, cuman gerakannya kaku. Ya namanya robot kan. Iya. Godak-godek ya emang robot gedek. Dan di videonya itu si Tara ini terlihat seperti sedang menyanyi I feel fantastic. Hey hey hey. Hey, itu apa? Hey, petang bulu ya? Bukan. Oh, kayak barangkali perutnya lapar kan, jadi aduh lapar. Kan robot itu. Sekilas tuh kalau kita lihat kayak robot biasa lagi nyanyi. Tapi justru itu yang bikin orang-orang jadi merinding. Betul. Suaranya datar ya kan. Terus gerakannya bener-bener tadi kaku, nggak natural. Jadi para penonton yang ngeliat videonya itu kayak merasa aneh gitu. Dan mungkin nggak nyaman ya. Iya aku aja ngeliatnya juga merasa nggak nyaman, guys. Iya. I feel so uncomfortable. Oh ya, terus gini mas, misal masih kecil kita kan lihatnya nggak nyaman. Iya. Sekarang pun kita lihat juga kayak gimana gitu ya. Pas posisi udah dewasa. Tetap disturbing sih, tetap aneh. Bener. Gimana gitu. Nah, yang kayak gini tuh biasanya disebut uncanny valley. Jadi ada sesuatu yang mirip manusia tapi aneh. Otak kita tuh langsung nangkep ada yang salah dan itu bikin nggak nyaman. Bener yang dibilang sama Aldo tadi. Iya. Ya mungkin pas kita masih kecil dulu nontonnya kan ketakutan tuh. Iya. Sekarang yang nggak yang takut, cuman masih ada rasa-rasa gimana gitu. Iya bener, apalagi kalau nontonnya itu malam-malam sendirian gitu mas. Betul, pakai headphone atau headset. Campur aduk gitu gak sih? Betul. Antara nostalgia, tapi nostalgianya itu yang serem-serem. Terus pokoknya ada perasaan-perasaan yang nggak bisa kita jelaskan, guys. Tiap orang tuh pasti merasakannya beda-beda. Nah ini guys, ada lirik lagunya I Feel Fantastic. Jadi yang dinyanyikan sama si Tara tadi itu judulnya adalah I Feel Fantastic. I feel fantastic. Hey hey hey. You feel fantastic. Hey hey hey. Segitu aja nadainnya, yang lainnya kita baca. Capek ya bang? You are fantastic. Hey hey hey. I feel fantastic. Hey hey hey. You feel fantastic. Hey hey hey. Run, 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 run. Please leave, please leave, please leave, please leave, please leave. You are fantastic. Run, 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 run. I feel fantastic. Hey hey hey, you feel fantastic. Hey hey hey, you are fantastic. Hey hey hey, I feel fantastic. Hey hey hey. Itu kalau kita baca biasa gitu ya kelihatannya repetitif ya. Yeah. Lirik yang diulang-ulang. Cuman kalau kita udah denger lagunya yang vokaloidnya itu kedengarannya ya kalau menurutku creepy sih. Creepy ya, betul. Tapi ada banyak juga yang suka, guys, malah suka dengan lagu I Feel Fantastic yang di Vocaloidin ini. Iya benar, dan mungkin kan seleranya orang beda-beda ya tuh musik itu. Kan ini emang ada pasarnya sendiri kan. Iya. Emang banyak yang suka sama genre Vocaloid gitu loh. Dan disinilah kenapa video I Feel Fantastic ini jadi makin terkenal, karena banyak teori dari umur seram yang muncul. Jadi katanya tuh video ini dibuat sama pelaku pembunuhan berantai atau serial killer. Terus pelakunya ini memasukkan jiwanya si korban ke dalam robot android atau manekin. Jadi aku kan pernah baca kan, kalau si pelaku ini katanya kayak mengikuti ini loh mas, sekte gitu loh mas, sekte satanik gitu loh. Dia itu kayak bisa mindahin jiwanya ke
apa gitu. jiwa korbannya. Iya benar. Dan kalau kita lihat di videonya kan itu juga menunjukkan halaman belakang rumah atau semacam kayak mungkin lapangan gitu ya, yang katanya itu merupakan tempat si serial killer ini ngubur korbannya, dipendem di situ guys, mendem jeru. Terus ada juga yang bilang kalau suaranya Tara adalah suara arwah yang dipaksa menyanyi. Jadi lirik I Feel Fantastic itu disebut sebagai jeritan putus asa. Dan ada teori yang beredar yang mengatakan kalau halaman belakang rumahnya itu merupakan clue lokasi kejahatan guys. Jadi bisa dibilang videonya itu semacam kode atau petunjuk. Iya mas, bener. Jadi banyak orang tuh yang bertanya-tanya, kalau robotnya itu pakai bajunya itu bajunya siapa gitu loh. Baju yang dipakai sama robot Tara tuh asalnya dari mana? Dan dari situlah banyak orang yang berasumsi kalau mungkin bajunya itu berasal dari korbannya, dari korban pelaku pembunuhan itu loh. Oh, jadi si serial killer ini korbannya terus Ya. baju atau pakaian korbannya itu dipakein ke manekin atau robotnya itu bener. gitu. Di tahun 2009, ada sebuah video yang diupload ke channel YouTube. Videonya sebagai berikut. Sebuah manekin wanita bernama Tara the Android dengan sebuah lagu berjudul I Feel Fantastic. Video yang isinya cuma ada beberapa gerakan dan suaranya yang monoton bikin video ini ngeri. Spekulasi pun bermunculan kalau video ini sebenarnya adalah pengakuan sebuah tindak kejahatan. Yang bikin video ini aneh banget karena di channel YouTube-nya, video yang diupload itu cuman ini doang dan udah mendapatkan 25 juta views. Kemudian di scene lain, robotnya memakai baju hitam semua dan mungkin mengartikan kalau orang itu sudah tidak bernyawa. Dan satu part lagi yang menurut gue sangat aneh, ada satu scene yang shotnya itu dia ngezoom in dan out ke dalam hutan tapi random, kemudian balik lagi ke scene androidnya, dan katanya ini maksudnya adalah lokasi jenazah orangnya atau lokasi tindak kejahatannya. Kalau menurut kalian gimana? Follow Bison buat konten menarik lainnya. Nah, setelah kita telusuri lebih jauh, lebih dalam, sedalam rasa sayangku ke dia, ternyata semua rumor itu nggak benar guys. Jadi robot Tara the Android ini dibuat oleh seorang pria asal Burlington, Amerika Serikat, yang namanya itu adalah John Louis Bergeron. Nah, si Mas John ini dulunya kerja di IBM guys, terus pensiun di tahun 95. Dan abis itu dia sempat kerja guys di sebuah perusahaan cetakan plastik yang namanya Husky. Jadi udah jelas ya guys ya, kalau si Mas John ini bukanlah pembunuh berantai atau serial killer sesuai rumor yang beredar. Dia itu cuma orang yang hobi bikin robot android. Nah, fakta ini bisa kita lihat di sebuah situs yang bernama androidworld.com. Di situ ada info tentang Tara the Android guys. Bahkan di situ kita bisa beli DVD-nya yang harganya itu $11. Itu kalau untuk Amerika Serikat. Kalau untuk luar Amerika itu $19 guys. Dan mungkin ini harga pada zaman segitu mas. Ya, pada waktu itu. Iya. Kalau sekarang mungkin beda lagi. Itu aja kalau kita rupiah ya lumayan guys itu harganya. Dan di videonya ini masih pakai format lama. Jadi nggak semua software bisa memplay video ini. Nggak semua software bisa memainkan. Iya, mungkin tertentu aja ya. Iya. Kayak software-software zaman dulu gitu ya. Dan pas dicek lebih dalam, metadata filenya itu ternyata nunjukin kalau filenya itu atau videonya itu dibuat pada tahun 2004. Padahal yang kita tahu video Tara the Android baru diupload di YouTube pada tahun 2009. Ya, beredarnya itu 2009. Iya, ada kesenjangan 5 tahun kan? Iya, ada jaraknya ya 5 Iya. tahun ya. Jadi bisa disimpulkan kalau videonya Tara the Android itu dibuat pada tahun 2004, kemudian diunggah kembali di YouTube pada tahun 2009. Tapi nggak tahu ya yang upload di YouTube ini apakah Mas John asli atau mungkin ada seseorang atau orang lain yang membeli DVD-nya itu kemudian dia nge-upload ulang di YouTube. Bener-bener. Jadi mungkin ada orang lain yang membeli DVD itu secara kan dijual. Iya. Terus dia bikin mungkin si creepy blog itu ya. Oh. Dia bikin akun terus di-upload lah ke YouTube dengan judul I Feel Fantastic. Secara kan si Androidnya itu nyanyi I Feel Fantastic. Iya, bener. Terus di dalam DVD-nya itu ternyata nggak cuma satu video mas. Kalau nggak salah tuh totalnya ada 15 atau 16 video gitu dengan format yang berbeda-beda. Dan mungkin kalau kita beli DVD-nya kan nggak bisa langsung dipasang di laptopmu. Mungkin harus kayak di-convert gitu ya. Iya, mungkin nggak supported ya pas Iya. kita mungkin juga bisa korup gitu nggak sih? Bisa jadi karena nggak support. Nggak kebaca. Dan emang pas kita cek di YouTube itu ada 2 akun atau 2 channel yang namanya Halloween Android dan New77. Yang kedua akun itu juga mengupload beberapa videonya Tara yang bisa dibilang out of character, kayak gerakan-gerakan yang aneh atau aksi-aksi yang disturbing. Ada versi lainnya lagi guys yang kayak dijelaskan Aldo tadi. Terus ada satu video yang judulnya itu Piercing the Android yang pas kita tonton disturbing banget sih. Serem sih itu ya. Ya, piercing itu bukannya kayak nindi-nindi itu. Iya, mencubles-cubles gitu. Iya, jadi wajahnya si Tara itu dijubles-jubles pakai sesuatu panjang-panjang Iya. yang kita nggak tahu itu apaan ya. Yang pasti wajahnya itu
itulah guys. Iya benar. Subles itu PKO atau bukan sih? Kayak bukan sih, kayak ya iya sih kayak besi Iya gitu pokoknya ya. itulah, pokoknya yang panjang-panjang yang sejam gitu kan. Kita gak berani ngomong ya, soalnya nanti takut kena pentung gitu. Iya, tapi ada yang bilang katanya kedua akun YouTube ini bukan miliknya Mas John asli. Itu kayak cuma buatan orang gitu loh Mas, editan gitu, atau mungkin ada orang yang buat versi tiruannya, versi cloningannya gitu loh. Yang mirip-mirip gitu ya, Iya, benar. remake-an gitu lah ya. Iya. Cuman kalau kita lihat dari videonya si Mas John yang dari DVD itu mirip loh, yang di Iya, channel itu. gerakannya juga sama loh. Ini ngomongin yang video lain ya, yang Iya. bukan kita awal-awal tonton ya, itu mirip semuanya. Ya mungkin abis keviralannya itu dulu, jadi orang-orang ini terus mendiscover gitu. Oh iya ya tahu. Cari tahu di internet dan akhirnya nemu androidworld.com. Lah kok ini ternyata ada video yang kayak di YouTube yang Gitu judulnya kan. Fantastic. Ternyata ada DVD yang dijual toh, terus dibeli kan. Iya. Terus akhirnya mereka menguploadnya lagi ke YouTube guys. Mungkin versi-versi yang lainnya itu juga diunggah lagi. Iya betul. Cari engagement mungkin. Iya. Dulu kan nggak kayak sekarang YouTube. Iya, bener. Mungkin langsung bisa diduitin gitu kan videonya. Nah pas kita telusur lagi, ternyata kita nemu satu situs yang namanya itu geocities.ws/Android Music Video. Nah di situs ini tuh isinya lumayan detail guys tentang Tara the Android. Ada juga beberapa file video lama. Tapi ya itu guys, videonya itu cuma bisa diputar lewat pemutar VLC. Itu paling sering nemu di warnet-warnet. Ini kan yang gambar kerucut itu kan? Iya, yang kayak apa di jalan-jalan itu Iya. namanya apa itu aku lupa aku. Pembatas itu kan? Nah di situs ini juga ada sebuah link halaman yang mengarah ke situs androidworld.com yang nyebutin tentang project-project kecil Mas John Bergeron, project-project robot Androidnya. Nah dari situ aja udah ketahuan ya guys ya kalau si Mas John Bergeron ini ternyata udah bikin beberapa robot. Jadi bisa dibilang ada project robot yang lainnya lagi guys. Kayak robot pertama yang masih sederhana, tangan robotik yang bisa digerakkan, sampai Tara the Android sendiri. Dan bahkan tuh ada versi kepala Tara yang beda banget tuh dari yang kita lihat biasanya. Iya, mungkin versi 2-nya gitu ya. Versi yang lainnya lagi Iya. gitu ya guys ya. Jadi bisa disimpulkan kalau si Mas John ini buat robot Tara itu cuma sekedar buat hiburan doang. Sekaligus kontribusi kecil di dunia robotika. Jadi bukan buat yang serem-serem guys. Dan rumor-rumor yang beredar itu yang mengatakan kalau si Mas John ini adalah serial killer, pembunuh berantai, itu semua dibangkit guys. Kagak bener, terbantahkan. Hoax, berita palsu itu. Orang yang suka double L double L. Itu cuma gosip ngawur yang asalnya itu dari diskusi di Reddit. Dan si Mas John ini kan dia nggak ada catatan kriminal toh yang menunjukkan kalau dia adalah pembunuh berantai. Bahkan catatan kriminal yang sepele-sepele aja dia nggak ada loh. Apalagi yang dituduh jadi pembunuh berantai itu nggak ada. Iya benar. Jadi semua tuduhan-tuduhan itu cuma karangan internet doang. Tapi sayangnya si Mas John ini udah meninggal guys pada tanggal 22 Juli tahun 2005. Dia itu meninggal secara mendadak di rumahnya pada hari Jumat dan dimakamkan di sebuah pemakaman yang bernama Resurrection Park Cemetery, South Burlington, Amerika Serikat. Maaf ya guys ya kalau ada salah penyebutan nama. Wah berarti si Mas John ini nggak tahu ya kalau 4 tahun kemudian robot buatannya atau si Tara itu menjadi viral dengan rumor-rumor serem yang menyelimutinya. Mungkin kalau si Mas John ini masih hidup, ya gimana ya? Maksudnya dia bisa mengklarifikasi ya. Iya, tetap bisa Mas. Reaksi pertamanya pas ngelihat ada beginian tuh gimana ya? Kaget sih pastinya sih. Tapi mungkin di sisi lain DVD-ku laku. Iya bener. Tapi ya terlepas dari rumornya yang hoax, yang nggak bener, cuma karangan internet doang, tapi tetap guys, kita tuh ngelihatnya tetap gimana gitu. Iya benar. Mungkin karena awalnya kita tuh taunya karena itu. Iya, dan mungkin ini Mas, kerasa terus gitu ya. Iya. Kan itu video lama. Terus nggak sejernih sekarang gitu loh. Terus ya bener-bener ada kayak Vocaloid itu kayak gimana gitu. Betul, aku tahu maksudmu. Apalagi dulu kita nonton pertama kali itu di warnet, yang pakai headphone, headset gitu kan. Dan kita seringnya ke warnet itu pasti sore-sore sepulang sekolah. Waduh, itu kalau misalkan mendung-mendung gitu kan. Tapi walaupun ya nggak mendung, terus ada yang lain, terus kita nonton di bilik sendiri itu tetap feel-nya itu begitulah. Iya, tetap takut. Nggak bisa dijelasin. Nah ini guys, ada beberapa komentar dari orang-orang di situs Reddit. Yang pertama, jadi yang pernah aku denger gini,
Katanya ada seorang cowok yang ngebunuh ibunya sendiri. Nah pas di video itu ada bagian ngezoom ke halaman belakang rumah. Katanya itu tempat si cowok nguburin ibunya. Terus dia dandanin ibunya pakai kostum itu. Alasan kenapa robot cewek itu nyanyi lagu I Feel Fantastic karena ibunya dulu sering nyanyiin lagu itu buat dia. Jadi setelah dia bunuh ibunya, dia pakai kostum itu dan bikin videonya. Wih, lanjut. Aku pernah dengar katanya ada seorang pembunuh yang hobi bikin proyek-proyek aneh. Terus dia yang bikin video ini. Nah, potongan video yang nunjukin hutan itu katanya tempat dia nguburin beberapa korbannya. Wih, berarti gak cuma satu doang dong. Iya ya. Tapi kan kalau nggak salah menurut beberapa artikel itu si korbannya yang menurut rumor ini Iya. namanya itu kalau nggak salah Tina nggak sih? Aku baca Ya, itu, Tina. Tina namanya. Next. Ya ampun, aku bahkan nggak sanggup nonton sampai habis. Tapi pas baca-baca komentar dan ngindarin video-video terkait, ada yang bilang kalau video ini sebenarnya diupload sama seorang pembunuh berantai. Katanya boneka itu dipakein baju dari korban-korbannya. Aku sih nggak yakin itu bener, tapi kalau iya gila sih. Aku mau meringkuk nangis di kasur aja sekarang. Dah, bye. Lanjut. Nggak bener kalau video I Feel Fantastic itu ada hubungannya sama pembunuhan cewek di hutan buat bajunya. Pemilik video itu John udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Next, hal yang paling aku suka dari Terra itu adalah fakta kalau banyak orang yang percaya, entah kenapa. Kalau penciptaannya ada hubungannya sama John yang katanya pembunuh berantai. Padahal kenyataannya si John ini cuma insinyur jenius yang agak nyentrik. Paling mentok dia orang yang punya terlalu banyak waktu luang aja. LOL. Lanjut. Buat kita yang nemu postingan ini lebih dari 10 tahun kemudian, tenang aja. Dia bukan pembunuh berantai atau semacamnya. John itu cuma cowok yang hobi bikin Android. Ini ada Google Doc super lengkap soal timelinenya. Dan pas kita buka docnya ini kayak ada rekam jejaknya gitu loh mas. Kayak misal dia itu lahir tahun berapa, terus menikah tanggal berapa gitu. Jadi kayak story life gitu loh guys. Kayak Iya. rekam jejak sejarah hidupnya si Mas John. Dari dia lahir sampai mungkin meninggal ya. Iya benar. Dan di situ ada juga banyak project-project Androidnya. Kayak biografi gitu loh. Ya. Nah itu ya guys ya pembahasan kita kali ini tentang I Feel Fantastic atau si robot Tara the Android. I feel fantastic. Hehehe. Mata gue kayak. Tapi menurut kalian gimana guys tentang video Tara the Android? Mungkin kalau masih ada kurangnya, ada yang belum kita jelaskan di video kali ini, kalian boleh banget tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Nyalakan juga lonceng notifikasinya guys, biar kalau kita upload video terbaru kalian nggak ketinggalan. Dan kurang lebihnya mohon maaf kalau kita ada salah-salah katanya. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.